Mahasiswa STEMIK ada yang bacaan enak gak? Enggak. Oh ada Syekh Muhammad aja. Baca surah Maryam, awaili surati Maryam, min kafha ya ain sad hatta ya Yahya khudhul kitaba biquwwah. Di sana Nabi Allah Zakaria menyebutkan walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Bagaimana ketika Nabi Zakaria melihat dia nggak punya anak keturunan tuh. Umurnya ada yang tahu berapa? Umurnya ada yang tahu berapa Nabi Zakaria? Ketika ya dialog ini diabadikan oleh Allah. Kafha ya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Allah Zakaria bilang, saya nggak bakal putus asa. Coba. Kalau kita kan begini ya, ini ada rumah nih mau dijual, ada tanah mau dijual. Kita mulai masuk nih ke gerbang Riyadoh nih. Ya, mana nih Ustadz Jaya? Bukunya mana? Nggak jadi buku ente. Berapa kali nih ngomong? Ada tanah rumah mau dijual, udah ada bacaannya dijual. Kita hajar nih gempur pakai Riyadoh. Pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, terus dihujanin doa. Nggak taunya rumah itu, tanah itu dibeli orang. Kita berhenti apa terus? Nah, bohong banget. Biasanya kita berhenti. Jujur lah, jujur. Biasanya kita berhenti. Sudah nggak nyampe lah. Kalau kita ngelihat Nabi Allah Zakaria punya case, enggak, terus aja, terus ngeringsak terus aja, terus gitu. Nah itulah ya dimaksud dengan walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Sampailah kemudian datang jawaban dari Allah. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radhiya. Ada jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ya Zakaria, inna nubashiruka. Ya, udah berganti pemilik kedua, berganti pemilik ketiga, ternyata ibu tetap aja berdoa. Sampai anak negor, udah sibuk kayak orang gila. Udah 15 tahun berlalu doanya masih itu aja. Ternyata anaknya salah, dia salah. Tahun ke-16 rumah itu jadi milik si ibu. Caranya mau kita nggak ngerti. Nabi Zakaria aja nggak ngerti caranya. Karena itu dia nanya kan, qala rabbi anna yakunu li gulamun faqad balaghaniyal kibaru wa imraati aqira. Dijawab oleh Allah, qala kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Mana nih ya Allah kalau memang benar, mana? Apa ada tanda-tandanya yang membuatku menjadi yakin bahwa akan hadir seorang anak bagiku? Sedangkan kau tahu ya Allah, aku udah tua, udah ubanan, tulangku juga udah rapuh, istriku juga begitu juga. Allah ngejawab, udah tenang aja. Kalau aku sudah bicara, begitu ya begitu.
Sebab apa? Alayya hayyin, mudah bagiku. Ingatlah wahai Zakaria, waqad khalaqtuka, aku kan sudah menciptakan kamu min qablu, sebelumnya, walam taku syai'a, kamu tuh sebelumnya kan nggak ada. Jadi apa susahnya kalau kemudian aku bikin anak di tengah-tengah kamu semua. Bahkan Nabi Zakaria dapat keistimewaan dari Allah, nama anaknya langsung dari Allah. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Langsung tuh Allah menyampaikan berita gembira, bigulamin ismuhu Yahya, ya, dengan seorang anak langsung ada namanya Yahya. Kan kalau ibu-ibu SMS ke saya kan, saat minta nama, lo saya kasih, udah kehormatan tuh. Beneran buat orang-orang mah. Iya, saya juga begitu zaman dulu, ibu saya meminta nama dari beberapa kiai. Lah karena banyak yang dimintain, akhirnya nama saya itu panjang gitu kayak kereta. Taunya kan Yusuf Mansur aja kan. Ya, nama aslinya panjang kali lebar. Lah semua kiai ikut naruh nama, yang satu naruh ini, satu naruh itu, satu naruh ini, satu naruh itu. Ada 4 kiai, ada 4 nama. Lah kalau 10 kiai lah 10 nama. Sampai lupa saya namanya. Panjangan. Ini Allah yang ngasih. Subhanallah. Satu, kita tidak tahu mesti doa apa sih gitu. Makanya penting merenung gitu. Sebentar. Apa ya? Oh ya. Oh ya. Mulai dah kita bawa kepada Allah. Duduk serius, fokus. Duduk serius, fokus. Satu, apa satu? Kita tidak tahu apa yang mau kita jadikan sebagai doa. Kita nggak ngerti mau berdoa apa. Tentu ada doa yang tidak boleh saudara tinggalkan. Ada doa yang tidak boleh saudara tinggalkan. Apa? Minta iman, Islam, wafat, husnul khotimah. Nggak boleh itu mau ditinggal. Minta ridhonya Allah, minta sorga, minta ditutup neraka, minta siksa kubur dihapus. Nah, cuman kita tambahin nih urusan yang kita nih di dunia itu. Anda punya anak 5, yang satu si kakak lagi kuliah di Bandung, yang kedua mau masuk SMA, yang ketiga. Itu bawa ke Allah itu. Fokus, terus-terusan, continue, tanpa putus, tanpa jeda, tanpa lelah. Bacain satu-satu. Sehingga ketika saudara beraudiensi dengan Allah, relatif lama gitu. Karena ada sesuatu yang dibawa gitu. Ya Allah, si kakak lagi ngapain ya? Di Bandung lagi ngapain nih? Titip ya, anak perempuan nih. Nggak ada yang jaga, asik tuh. Jangan sampai saudara ya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitanya aja nggak ngerti doa apaan. Fokus dan usahakan ada sesuatu gitu loh. Bahasa Twitter kan sesuatu. Lagi musim bahasa Facebook. Punya suami anteng, kalem, penyayang, bahaya nggak? Bahaya kan? Siapa tahu di balik itu kemudian terjadi tiba-tiba jeleger gitu. Nah, persiapan dari sekarang. Doa terus. Istri juga begitu, masya Allah. Kita doain istri, anak juga begitu. Kita bicara doa, kita tidak tahu ternyata mau doa apa, bagaimana. Karyawan nih punya gaji 2-3 juta, dia pengen gitu jadi 5-6 juta.
bawa ke Allah. Ya Allah, makasih udah ngasih saya pekerjaan, hasilnya 2-3 juta sebulan. Boleh nggak ya minta tambahan? Ya nggak langsung 30 deh, 15 dulu gitu. Tapi terus gitu doanya, subuh minta lagi, duha minta lagi, lohor minta lagi. Saudara kan enggak, ngarepnya sama manusia. Kapan nih perusahaan naikin gaji? Alam manusia ngarep. Begitu nyampe naikin lagi plafonnya. Nyampe ya Allah, nyampe 15 juta. Sekarang minta 30 ya Allah. Nggak apa-apa Allah mah. Yang pada ribut kan ente, Allah mah nggak ribut. Yang pada ribut kan kita-kita. Jangan doa begitu loh, Allah aja nggak begitu. Ente jangan minta 30, minta langsung 300. If you believe He has the answer. Jika saudara percaya, dia punya jawabannya. Jangan 30, dari 3 juta nih jangan 30, 300 juga. Insya Allah Allah kasih, because innahu ala kulli syai'in qadir. He can do anything. Tapi jangan sampai ada begininya. Tapi nggak mungkin kali ya. Ente doa begitu ujungnya. Yang bener dong. Saya punya doa udah mulai bercanda-canda nih, udah mulai saya naikin nih, doanya udah mulai saya upgrade. Ya Allah, mudah-mudahan pesantren Bulak Santri, Ketapang, Cikarang ini 5 tahun ke depan 10.000 santrinya, tapi nggak punya masalah, nggak punya problem, itu udah mulai bercanda. Terus selipin lagi pengen punya maskapai penerbangan sendiri dengan pesawat pertama 10. Iseng sih, tapi coba aja kita lihat dikabul nggak? Insya Allah lah. Naikin lagi tangan. Masa yang lain pada punya tambang emas, tambang nikel, tambang batu bara, kita yang ngurusin Quran nggak dapat nih. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kalau saya istiqomah terus-terusan mintanya, yakin, tidak berhenti, tidak putus, fokus, dapat juga. Tapi ini kata Allah apa? Ente datangnya sekali, habis itu tungguin lagi enggak? Padahal kan mau ngobrol nih. Iya meeting, yuk meeting. Ternyata kita cuma sekali ketok pintunya. Begitu mau dikasih nggak balik-balik. Gimana ente? Udah mulai iseng. Ya Allah, kalau emang harus menjadikan negeri ini negeri Quran, lalu jalannya harus jadi presiden Republik Indonesia, ya mudah-mudahan lah. Bawa ke Mekah doa seperti itu, tapi yang tidak ada urusan sama KPK, nggak ada urusan sama polisi, nggak ada, iseng. Tapi bakal berhasil nggak? Saya udah tahu nggak berhasil. Kenapa? Cuma sekali dulu mintanya. Tapi kalau minta terus-terusan, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya, terus jadi juga. Jadi juga. Sahabat saya ustadz loh, honorer, pegawai negeri juga enggak, honorer. Iseng, saya pengen memimpin daerah saya, ya Allah. Coba tuh, kalau malaikat kayak ente dikelipak dia, mikir. Doanya dari honorer jadi pegawai tetap dulu. Iya dong, kalau emang malaikatnya bisa dialog sama kita kan pasti didorong kita sama dia. Tahu diri. Ente kan honorer, doanya jadi pegawai tetap dulu. Ntar jadi pegawai tetap, ente doa lagi supaya jadi kepala seksi. Pas kepala seksi, kepala bagian. Nih ente doanya nggak nyunah nih doanya, gitu kan kalau kata orang kan gitu. Doanya nggak nyunah nih. Ternyata sahabat saya, masya Allah. Apalagi dia senang sekali ketika kemudian dapat CD saya. Tanpa sepengetahuan saya. Kemudian saya bawa itu ini kan direkamnya, catatan tanggalnya ada. Ya mudah-mudahan nanti bisa dibuka di tahun 2019 kan. Pada hari pengangkatan keluar beritanya kan, tanggal sekian pernah ada bercanda-canda. Kan kita bercandaan baik dicatat loh. Daripada canda buruk mendingan canda baik aja. Nah, saya punya kawan itu
Berdoa Pak, saya pengen ini berjuang buat daerah saya. Kalau emang berjuang itu mengharuskan saya menjadi pemimpin daerah, jadiin saya pemimpin daerah. Terus saya berdoa begitu ya. Dia wiridin tuh kulillahumma malikal mulk. Subhanallah, 3 hari menjelang ya pemilihan gubernur di daerahnya, ditelepon dia sama incumbent, Ustaz, dampingin saya ya, jadi wakil. Ini pegawai negeri bukan, honorer, guru aliyah. Yang benar Pak, benar, ya urus suratnya. Dan beliau menjadi ya pemimpin daerah termurah se-Indonesia. Modalnya cuma 400.000. Satu-satunya biaya yang dia keluarkan yang ngurus itu aja tuh, ngurus surat ke apa, KPU. Dia cerita yang lain mah kampanye ngeluarin duit, dia kampanye dapat duit. Sebab disuruh sama si calon gubernur, dah Ustadz ceramah pulang 5 juta, pulang 10 juta, orang lain bayar, dia dibayar. Alhamdulillah jadi kepilih wakil gubernur. Baru sebulan menjabat, si gubernur dicopot dari partai besar di Indonesia. 2 minggu kemudian dijemput sama KPK. Akhirnya dia naik jadi, subhanallah. Ayo berdoa. Adalah hebat gitu. Orang-orang tua zaman dulu ketemu anak kecil doanya apa? Biar panjang umurnya, murah rizkinya, deket jodohnya. Hebat nggak? Hebat nggak? Masih kecil udah dijodohin jangka panjang supaya jodohnya ade. Coba. Ini mah standar nih, semua orang tua hampir sama nih, nenek-nenek zaman dulu. Kecuali nenek-nenek yang baru, ini kan pada nenek-nenek juga nih. Ada nenek baru nih, baru punya 1 cucu gitu. Apa iya doanya kayak orang tua zaman dulu? Nyaris beda. Orang tua zaman dulu standar tuh. Ya sehat badannya, panjang umurnya, murah rizkinya, enteng jodohnya, tuh gitu. Adalah hebat nih santri-santri ayah ini. Dari sekarang udah berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya punya anak yang soleh soleha. Padahal belum punya suami. Bawa ke Allah SWT doa saudara. Nanti yang kedua kita belajar soal pendukung doa. Yang pertama saya munculin dulu, jangan sampai kita nih sepi gitu. Kita bangun tahajud nggak ada permintaan juga. Janganlah. Saya emang nggak setuju tuh kalau ada orang bilang, saya mau minta apa Ustadz? Semuanya udah Allah penuhin. Emang lu pikir gak bakal dicabut? Lu minta dong yang dipenuhin itu dijaga sama Allah. Kalau emang ada ujian dibikin lulus ujiannya. Jangan mentang-mentang suasana adem-adem aja. Subhanallah, karena lupa kita berdoa di tengah jembatan runtuh. Kalau sudah berdoa kan mati syahid kita.